Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Velia Putri dengan NIM 20042183 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas tambahan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Pertanyaan pertama, menurut saudari, apakah pengertian dari sistem data dan informasi? Pengertian dari sistem data dan informasi yaitu yang pertama, sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan beroperasi yang mana digunakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Yang kedua yaitu data. Data adalah berbagai fakta yang mencerminkan suatu kondisi atau peristiwa yang mewakili suatu keadaan yang terjadi di lingkungan fisik suatu organisasi. Yang ketiga, informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah memiliki arti sehingga sering digunakan oleh manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Baik, selanjutnya apa itu sistem informasi dan apa sistem informasi manajemen menurut saudari? Sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah sistem yang menggunakan basis komputer dalam rangka ketersediaan berbagai informasi bagi pengguna atau beberapa pengguna dengan maksud suatu keperluan tertentu. Sedangkan sistem informasi manajemen yaitu sebagai suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan tujuan yang sama. Selanjutnya, menurut saudari apa saja kegunaan atau fungsi dari sistem informasi? Kegunaan dan fungsi dari sistem informasi yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dari data yang tersaji secara tepat, akurat, dan tepat waktu bagi para pemakai. Yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang secara efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Selanjutnya, apa saja perangkat pendukung pada sistem informasi manajemen? Perangkat pendukung yang terdapat pada sistem informasi manajemen yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada bahasa pemrograman, yang keempat ada utility software, yang kelima ada sistem pendukung manajemen. Selanjutnya, apa saja dan jelaskan jenis-jenis sistem pendukung manajemen atau manajemen support system. Jenis-jenis sistem pendukung manajemen atau manajemen support system yang pertama yaitu ada sistem pengolahan transaksi, di mana sistem ini biasa digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari seperti pembuatan faktur transaksi maupun observasi atau reservasi yang dilakukan pada tempat-tempat. Yang kedua ada otomasi perkantoran, yang mana sistem ini biasanya digunakan pada organisasi atau perkantoran yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil maupun mengolah serta mengkomunikasikan informasi yang sedang terjadi di perkantoran tersebut. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan, yang mana sistem ini merupakan rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer untuk membuat keputusan. Dan yang keempat yaitu sistem pendukung eksekutif, yang mana sistem informasi ini mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber data yang digunakan atau diserahkan kepada manajer tingkat atas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam sistem informasi manajemen basis data. Yang termasuk ke dalam sistem informasi manajemen basis data yang pertama ada database manajemen data sistem, yang mana ini berbentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data atau penggunaan cara yang tepat dalam mempercepat penyimpanan data maupun mempermudah pemrosesan data dan mempercepat pengambilan data. Yang kedua ada administrator database, yang mana dengan adanya administrator database ini kita dapat melakukan pekerjaan dalam merawat isi data, mencari keseluruhan isi konflik, merawat fungsi prosedur database dengan pemakaian database, merawat integritas data, sehingga kita dapat mengawasi operasi dan menganalisis hasil kerja secara efisien, kerja operasional baik dari segi pemakai maupun dari segi database itu tersendiri.
Yang ketiga ada integrasi buatan, yang mana ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengajarkan komputer dalam berpikir. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia? Pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia yaitu sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam ilmu administrasi negara. Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan sistem informasi yang secara lebih efisien dapat diandalkan dengan membuat keputusan manajemen. Unsur utama yang berpengaruh adalah unsur teknologi, yaitu teknologi otomasi dan komputerisasi. Menurut saudari, apa saja manfaat yang diperoleh oleh organisasi dari penggunaan komputer atau sistem informasi yang berbasis komputerisasi dalam administrasi publik? Manfaat yang dapat diperoleh oleh organisasi dari penggunaan komputer atau sistem informasi yang berbasis kepada komputerisasi dalam administrasi publik yang pertama yaitu dengan adanya sistem informasi ini dapat memperpendek jalur komunikasi. Yang kedua, aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer ini dapat memastikan bahwa informasi yang benar tersedia pada tempat waktu yang tepat. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, informasi yang berbasis data ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas kepada pimpinan tentang kemudahan pemberian pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kegiatan administrasi publik lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu ada identifikasi permasalahan yang dihadapi, yang kedua yaitu pengumpulan data, yang ketiga analisis data, dan yang keempat analisis berbagai alternatif, yang kelima pemilihan alternatif, yang keenam ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada penilaian. Pertanyaan terakhir, apa kelebihan dan kelemahan sistem informasi manajemen pada organisasi publik? Kelebihan dari sistem informasi manajemen pada organisasi publik yaitu dapat memberikan informasi-informasi secara tepat, cepat kepada semua khalayak. Kemudian dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh data-data yang diperlukannya, sehingga data-data tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum. Dan kelemahannya yaitu dengan adanya sistem informasi manajemen, masyarakat mudah melakukan tindakan kejahatan seperti tindakan plagiasi dan kurangnya interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, di mana hal ini disebabkan masyarakat lebih berfokus kepada sistem informasi yang tersedia pada gadget atau komputer yang digunakan. Baiklah, sekian dari video tugas tambahan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.